yang bertemakan Sinergi Antam untuk mendukung kesehatan masyarakat melalui program oksigen konsentrator. Baik, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan besar, terutama bagi sektor kesehatan. PT Antam melalui program CSR-nya telah mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Salah satunya adalah dengan mendistribusikan oksigen konsentrator ke berbagai daerah, bekerja sama dengan mitra strategis Hong Kong CDL Limited. Dalam acara ini, kita akan mendengar langsung dari pihak Antam dan rumah sakit yang menerima manfaat dari program tersebut. Tujuan kita adalah memahami bagaimana program ini dijalankan, dampaknya bagi masyarakat, serta peluang untuk sinergi yang lebih lanjut. Baik, sebagai pembuka, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Aprilia Bernadia, perwakilan dari PT Antam, yaitu sebagai Presiden Direksi. Baik, dipersilahkan kepada Ibu. Selamat pagi teman-teman Ibu Rati. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya sebagai Presiden Direktur dari PT Aneka Tambang menyampaikan profil PT Aneka Tambang dan bagaimana Antam terus berupaya menciptakan nilai keberlanjutan melalui visi dan misi yang tercermin dalam laporan tahunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Global Reporting Initiative. PT Antam merupakan perusahaan berbasis sumber daya alam yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1998, Antam berdiri dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang pada tanggal 5 Juli 1968 dan diumumkan dalam tambahan nomor 36 BNRI nomor 56. Pendirian tersebut dilakukan melalui penggabungan beberapa perusahaan pertambangan milik negara yang memproduksi berbagai komoditas mineral. Sebagai perusahaan berbasis sumber daya alam, Antam menghasilkan produk-produk yang diserap pasar domestik serta menjangkau pasar internasional di sejumlah negara seperti India, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Tiongkok, Jepang, Ukraina, Malaysia, Turki, Vietnam, Bangladesh, dan Selandia Baru. Berkantor pusat di Jakarta, Antam juga memiliki beberapa unit atau unit bisnis yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kelancaran usaha maupun operasi. Sebagai perusahaan pertambangan yang beroperasi di seluruh Indonesia, Antam memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Misinya yang pertama menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sofiana sebagai Direksi PT Antam. Izinkan saya menyampaikan strategi keberlanjutan dari PT Antam sebagai wujud komitmen untuk memberikan added value dalam kelestarian lingkungan, sosial, dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan. Kami telah memaknai keberlanjutan yang dijabarkan dalam 5 fokus utama. Yang pertama prosperity, yang kedua people, yang ketiga planet, yang keempat prudence, dan yang kelima partnership. Komitmen kami dalam memitigasi risiko terhadap lingkungan dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan terwujud dalam strategi keberlanjutan yang tertuang dalam strategi bisnis perusahaan atau rencana jangka panjang perusahaan, yaitu social and sustainability based practice for environment and local civilization.
Kami memaknai keberlanjutan melalui komitmen dalam mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan terhadap kepedulian lingkungan, terutama di sekitar wilayah operasional pada setiap pelaksanaan strategi perusahaan. Kami memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan dari hulu ke hilir selalu memperhatikan prinsip keberlanjutan. Fokus utama keberlanjutan, kami merumuskan 5 pilar utama yang merupakan penjabaran makna keberlanjutan bagi Antam, yakni yang pertama prosperity, kinerja operasional untuk keberlanjutan manfaat ekonomi yang optimal. Pilar ini berbicara mengenai kinerja bisnis, keuangan, dan operasional untuk mencapai keberlanjutan perusahaan dari aspek profit. Dengan terciptanya pertumbuhan bisnis yang positif, maka akan memberikan manfaat keberlanjutan kepada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, people mendorong insan Antam untuk berkembang. Pilar ini membahas mengenai aspek ketenaga kerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, untuk menjamin para insan Antam mendapatkan hak untuk mengembangkan potensinya melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, ras, dan agama, serta memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Aspek ini segala dengan SDGs, tujuan 8 dan tujuan 10. Yang ketiga, planet. Komitmen menjaga lingkungan untuk masa depan. Kami menjadikan pilar ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dengan menggunakan energi yang efisien, mengurangi emisi, memanfaatkan limbah, menggunakan air secara bijak, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Kami dapat mewujudkan bumi dan lingkungan yang lestari yang dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Keempat, partnership. Kerjasama selalu menguntungkan. Keberlanjutan perusahaan di kami tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan para mitra usaha, pemasok, dan kontraktor yang terlibat dalam operasional perusahaan dari proses hulu hilir. Perusahaan senantiasa memastikan kemitraan yang dilandaskan pada prinsip saling menguntungkan, adil, transparan, dan berintegritas. Kami juga telah bekerja sama dengan para pemasok lokal yang ada di sekitar lingkungan operasional Antam untuk dapat meningkatkan dampak ekonomi tidak langsung dari kehadiran perusahaan. Yang kelima, prudence. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui pilar ini, kami berkomitmen menjunjung tinggi kepatuhan hukum, etika, integritas, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan secara inklusif menyelenggarakan kegiatan operasional melalui perlibatan berbagai pemangku kepentingan. Komitmen ini sejalan dengan SDGs, tujuan 16 dan tujuan 17. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Amelia dan Ibu Silka atas pemaparannya yang sangat informatif. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh keuangan 1 kepada Ibu Dinda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku keuangan 1 ingin menyebutkan dana yang dikeluarkan perusahaan Antam untuk kegiatan program CSR. Yang pertama, program Antam Ekonomi. Program pendanaan usaha mikro dan kecil atau PUMK sebesar 14,80 miliar. Yang kedua, program Antam Sosial, percepatan penanggulangan COVID-19 sebesar 12,90 miliar. Yang ketiga, program Antam Lingkungan, keberlanjutan program di Desa Kirasari terkait program penjaga mata air. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh keuangan 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya keuangan 2 kepada Bapak Novel, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan rincian dari aspek ekonomi. Kepedulian Antam pada upaya mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha, salah satunya melalui program pemanduan usaha mikro dan kecil atau PUMK.
Antam menyalurkan dana program PUMK untuk mitra binaan di sekitar wilayah operasi dan kepada kelompok-kelompok usaha pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang umumnya mengalami kesulitan dalam akses permodalan usaha ke perbankan tradisional. Pada pelaksanaannya, program PUMK dilakukan melalui sejumlah tahapan yang dimulai dari pemberian pinjaman modal usaha dengan biaya administrasi yang ringan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan serta pembinaan. Para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang ikut dalam program PUMK disebut mitra binaan. Penyaluran dana PUMK terbagi menjadi 7 sektor, yakni industri, perdagangan, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, dan jasa. Agar pelaksanaan berjalan tertib, mudah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mitra binaan serta memudahkan pengawasan, Antam mengutamakan pengembangan klaster-klaster usaha pada program ini sebagai salah satu BUMN yang terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S142 MDU DSI 03 2020 tanggal 27 Maret 2020, Antam memberikan stimulus kepada mitra binaan dengan melakukan restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran angsuran bagi mitra binaan yang terkena dampak ekonomi akibat situasi pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, PUMK yang telah disalurkan Antam sebesar 14,8 miliar yang terbagi pada beberapa sektor, yaitu yang pertama, klaster petani padi dari sektor pertanian dengan jumlah mitra 10 dengan nominal 500 juta dari wilayah Garut, Jawa Barat. Yang kedua, klaster petani Amarta dari sektor pertanian dengan jumlah mitra binaan 9 dengan nominal 500 juta dari Lembang, Jawa Barat. Untuk klaster yang ketiga, klaster Steger dalam sektor jasa dengan jumlah mitra 10 dengan nominal 750 juta dari wilayah Tangerang, Banten. Klaster petani padi dalam sektor pertanian dengan jumlah mitra 10 dengan nominal 1 miliar dari wilayah Cianjur, Jawa Barat. Yang kelima, klaster ikan air tawar dalam sektor perikanan dengan jumlah mitra binaan 10 dengan nominal 700 juta dari wilayah Sumedang, Jawa Barat. Untuk yang keenam, klaster usaha jagung dalam sektor pertanian dengan jumlah mitra binaan 10 dengan nominal 750 juta di wilayah Garut, Jawa Barat. Klaster usaha ikan Mempawa dalam sektor perikanan dengan jumlah binaan 12 dengan nominal 1,500 miliar di wilayah Mempawa, Kalimantan Barat. Klaster aneka usaha industri dan cengkeh UPB Nikel Sulawesi Tenggara di sektor industri dengan mitra binaan 37 dengan nominal 2,565 miliar dari wilayah Komala, Sulawesi Tenggara. Yang ke-9, klaster aneka usaha UPB
Bauksit Kalimantan Barat. Sektor industri jumlah mitra binaan 3 dengan nominal 450 juta di wilayah Sanggau, Kalimantan Barat. Yang ke-10, klaster usaha pertanian padi integrasi peternakan ayam. Sektor pertanian jumlah mitra binaan 11 dengan nominal 1,685 miliar dari wilayah Tangerang, Banten. 11, klaster usaha kopi tahu tempe. Sektor industri jumlah mitra binaan 14 dengan nominal 1 miliar wilayah Cianjur, Jawa Barat. Klaster usaha sayur Daily Green. Sektor pertanian jumlah mitra binaan 14 dengan nominal 1 miliar di wilayah Lembang, Jawa Barat. Yang ke-13, klaster aneka usaha Pontianak. Sektor industri jumlah nominal binaan 6, jumlah mitra binaan 6 dengan nominal 1 miliar di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Yang ke-14, klaster usaha pisang. Sektor pertanian jumlah mitra binaan 11 dengan nominal 1,4 miliar di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Totalnya 14 miliar 814,800 miliar. Untuk aspek untuk pilar kedua, pilar sosial. Kegiatan pilar sosial dilakukan Antam melalui program-program pada pilar sinergi unggul yang lebih menekankan pada program untuk meningkatkan kualitas SDM di sekitar wilayah Antam beroperasi, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2021, dukungan Antam dalam menyediakan akses pendidikan untuk masyarakat sekitar di seluruh unit bisnis kembali berjalan dengan target mulai dari jenjang pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, atau sederajat hingga perguruan tinggi. Selain itu, untuk memaksimalkan proses mengajar Antam juga mendukung melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Antam juga kembali melanjutkan fokus program kesehatan terkait kepada penanganan pandemi COVID-19. Melalui kerjasama dengan para stakeholder, Antam secara masif mendorong terwujudnya vaksinasi di berbagai wilayah operasional serta menyediakan alat bantu kesehatan khususnya terkait COVID-19. Antam melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional melalui dari bantuan ambulan, tabung oksigen, alat kesehatan hingga vaksinasi. Kegiatan-kegiatan ini juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam melakukan dukungan operasional vaksinasi pemerintah, Antam bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, instansi kesehatan, kejaksaan tinggi, kepolisian, serta masyarakat. Pada tahun 2021, rumah terapi oksigen yang dijalankan Antam dikelola oleh Puskesmas Nanggung dan menjadi bentuk dukungan perusahaan untuk membantu kebutuhan akan oksigen medis di wilayah Bogor, khususnya di sekitar wilayah operasi UPB Emas. Bantuan terkait oksigen juga dilakukan melalui rumah produksi oksigen yang berada di 2 lokasi, yaitu Rumah Sakit Antam Medika dan UPB Nikel Sulawesi Tenggara. Selain itu, Antam juga memberikan bantuan kepada rumah sakit lain, yaitu pelindung diri atau APD kepada RSUD Luwing dengan total mencapai 50 juta yang terdiri dari APD overall, sarung tangan steril, face shield, apron plastik, dan masker N95. Selain itu, Antam juga memberikan tenda darurat untuk pelayanan screening COVID-19 dengan besar
16,2 juta IRS Antam Medika dan untuk pasien senilai 271 juta yang diberikan kepada RS Benyamin Galuh serta 8 mobil ambulans dan 1 mobil jenazah tersebar di wilayah operasi. Sepanjang tahun 2021, Antam bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencegahan dan penanggulangan COVID-19 melalui berbagai bantuan, yaitu dana sebesar 1,71 miliar untuk sarana dan prasarana medis, 1,3 miliar untuk paket sembako, 935,55 juta untuk bantuan oksigen, 451,89 juta untuk bantuan transport dan operasional relawan. Rp589 juta untuk sarana atau peralatan kesehatan, 1,59 miliar untuk support vaksinasi, 6,46 miliar untuk fasilitas kesehatan lainnya, 122,1 juta untuk sosialisasi. Rekapitulasi bantuan secara total adalah 12,90 miliar. Yang ketiga, aspek lingkungan. Melalui Pilar Lingkungan, Antam memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan serta mengedepankan good unique practice saat melakukan aktivitas pertambangan. Hal tersebut dilakukan demi meminimalisir dampak operasional terhadap lingkungan alam baik fauna maupun flora di sekitar wilayah operasional. Berbagai program pelestarian yang sejalan dengan pilar lingkungan dilakukan selaras dengan sinergi lestari yang merupakan pilar utama dalam Master Plan CSR Antam. Dalam implementasinya, Antam juga secara aktif turut melibatkan para pemangku kepentingan agar semua pihak dapat merasakan manfaat positif dari lingkungan yang dilakukan. Sejak tahun 2019, Antam melakukan program menjaga mata air dengan tujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan alam yang berada di Kampung Ciburu, Desa Tiarasari. Lokasi mata air yang berada di lereng Taman Nasional Gunung Halimun Salak tersebut merupakan sumber air yang memenuhi kebutuhan masyarakat di Kampung Ciburu dengan jumlah sekitar 5.450 jiwa yang terdiri dari 4 RW. Dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan mata air tersebut, sejumlah lembaga turut berpartisipasi, diantaranya Kedirmas, Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hingga saat ini, mata air yang berada di Kampung Cibulu tersebut masih terjaga keasliannya dan sudah banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Debit mata air yang terjaga membuat kebutuhan air bersih masyarakat Kampung Cibulu telah terpenuhi. Mata air tersebut juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan wisata alam yang digagas oleh kelompok Pokja Ekowisata. Baik, terima kasih. Selanjutnya keuangan 3 kepada Pak Faisal, silakan.
Global Reporting Initiative (GRI) dalam laporan keberlanjutan PT Aneka Tambang Antam tahun 2021. Dalam GRI 100, perusahaan telah berhasil mengungkapkan 37 indeks dari 56 indeks yang mencakup informasi umum mengenai profil organisasi, etika, tata kelola, dan strategi keberlanjutan. Namun, terdapat beberapa indeks yang perlu diperbaiki seperti mengenai delegasi wewenang, kebijakan remunerasi, dan konflik berkepentingan. Dengan demikian, PT Antam telah mengungkapkan 66% dari total indeks dalam GRI 100, sekitar 34% yang belum sepenuhnya dengan sesuai standar. Selanjutnya, perusahaan telah mengungkapkan 4 dari total 13 indeks secara lengkap dan sesuai standar yang termasuk dalam GRI 200 yang berfokus pada aspek ekonomi seperti kinerja keuangan, anti korupsi, dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 31% dari indeks GRI 200 telah diungkapkan, sementara sisanya belum sepenuhnya memenuhi standar. Salah satunya yaitu GRI 203 yang berkaitan dengan investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Selanjutnya, perusahaan telah mengungkapkan 14 dari 30 total indeks secara lengkap dan sesuai standar yang telah termasuk dalam GRI 300. Dengan ini, PT Antam telah memenuhi 47% dari total indeks GRI 300, sementara 53% lainnya belum diungkapkan sesuai standar. Salah satunya yaitu GRI 361 mengenai pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan. Selanjutnya, perusahaan telah mengungkapkan 26 dari total 40 indeks yang termasuk dalam GRI 400 yang mencakup aspek sosial. Tingkat pengungkapan pada GRI 400 ini mencapai 65%, sementara 35% sisanya belum diungkapkan sesuai standar. Salah satunya yaitu GRI 416 1 mengenai penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa. Kami PT Aneka Tambang dengan bangga menyampaikan penyajian dari laporan keberlanjutan ini yang mencerminkan komitmen kami terhadap bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam laporan ini kami menguraikan berbagai inisiatif dan pencapaian yang telah kami capai dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami terus berupaya untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Kami sambil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja kami di bidang ini. Baik, nah itulah tadi pemaparan dari keuangan, dan selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan CSR. CSR yang pertama kepada Ibu Maria, dipersilakan. Baik, saya sebagai CSR 1 di sini saya akan menyampaikan beberapa program yang dilaksanakan oleh PT Antam. Yang pertama ada pilar ekonomi. Pada pilar ekonomi, Antam menjalankan program yang pertama yaitu program pendanaan usaha mikro dan kecil (PUMK) yang terdiri dari yang pertama Antam tingkatkan ekonomi nelayan Komala, yang kedua pembinaan PUMK disabilitas tunanetra. Yang ketiga, dukungan ekonomi untuk masyarakat Kecamatan Mulawan. Yang keempat, pengembangan usaha budidaya, pengelolaan dan pengemasan lebah madu di Halmahera Timur. Yang kelima, program UMKM di Kampung Cibulu, Desa Kiasari. Yang keenam, pengembangan berkelanjutan produk kopi Halmahera. Yang kedua, program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan Antam 2021. Yang kedua ada pilar sosial. Pada pilar sosial Antam menjalankan beberapa program. Yang pertama, program berbagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang terdiri dari pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat. Yang kedua, pembangunan rumah klinik oksigen dan rumah produksi oksigen. Yang ketiga, bantuan alat medis dalam rangka penanganan COVID-19. Yang keempat, Antam CBL bersama sumbangkan oksigen kreator. Yang kelima, bantuan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19.
Yang keenam, paket isolasi mandiri. Yang ketujuh, pembelian ambulans dan alat bantu kesehatan. Yang kedua, program pemasangan lampu penerangan jalan umum. Yang ketiga, revitalisasi 35 posyandu di UPB Boksit Kalimantan Barat. Yang ketiga, pilar lingkungan. Pada pilar lingkungan, program yang pertama yaitu program di Desa Girasari terkait program menjaga mata air. Yang terakhir ada pilar hukum dan tata kelola yang terdiri dari penguatan kelembagaan BUMDes Pongkor. Yang kedua, musyawarah rencana kerja pembangunan bersama Pongkor. Sekian penyampaian dari saya. Baik, selanjutnya CSR 2 kepada Ibu Maya, persilakan. Baik, saya sebagai CSR 2 akan menyampaikan beberapa program Antam 2021 secara lebih detail. Yang pertama yaitu pilar ekonomi. Program yang pertama itu terdiri dari program pendanaan usaha mikro dan kecil yang terdiri dari Antam tingkatkan ekonomi nelayan pemalang. Pada tahun 2021, kegiatan yang telah dilakukan oleh BP Nikel Sulawesi Tenggara adalah Demplot, yaitu kolam pencontohan untuk budidaya udang panen dengan metode bioflok sebanyak 2 kolam dengan diameter kolam 5 meter. Selain itu juga dilakukan pencontohan tambak ikan nila dengan metode bioflok sebanyak 2 kolam dengan diameter kolam 3 meter. Yang kedua yaitu pembinaan UKM disabilitas tunanetra. Antam mendukung kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan para penerima manfaat serta memberikan kontribusi melalui pengadaan 3 dari 5 unit kios portabel. Pada awal pelaksanaannya, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur menjadikan 5 keluarga penyandang tunanetra sebagai proyek pencontohan yang berasal dari Rumah Aspirasi Tunanetra. Program yang ketiga yaitu dukungan ekonomi untuk masyarakat Kecamatan Mulawe. Antam melakukan penyaluran bantuan 13 ton beras kepada masyarakat Desa Mandiodo, Desa Tapuemea, dan Desa Kampung Gaya di Kecamatan Mulawe. Tercatat secara total 659 kepala keluarga dari 3 desa yang menerima bantuan dengan rincian 226 kakak di Desa Mandiodo, 150 kakak di Desa Tapuemea, serta 283 kakak di Desa Tapung Gaya. Yang keempat yaitu pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pengemasan lebah madu di Halmahera Timur. Kegiatan pembinaan yang meliputi workshop budidaya, pengolahan dan pengembangan produk tersebut diikuti oleh 50 peserta dan berlangsung selama 2 hari bertempat di Aula Pondok Hijau Pasu Halmahera Timur. Yang kelima yaitu program UMKM di Desa Kiarasari. Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR Antam UBP Emas yang dimulai sejak 2018 di Kampung Cibulu, Desa Kiarasari. Secara kasar-kasar kondisi lingkungan yang semakin tertata dan menjadikan Cibulu sebagai pusat wisata alam dan olahan pangan di Desa Kiarasari. Akibat COVID-19, kegiatan wisata sebagai andalan di Kampung Cibulu lumpuh total. Olahan makanan yang dihasilkan diantaranya seperti keripik daun bayam, keripik jantung pisang, dan lain sebagainya. Namun selama tahun 2021 sudah terjadi transaksi untuk penjualan olahan makanan khas Kampung Cibulu tersebut. Yang keenam yaitu pengembangan berkelanjutan produk kopi Halmahera. Tercatat sebanyak 239 orang petani yang terlibat di Halmahera Timur dengan luas tanah 147 hektar dan jumlah tanaman kopi sekitar 133.000 pohon. Pada pelaksanaannya, hasil panen akan dibeli oleh Koperasi Tani Permata Buli untuk diolah menjadi kopi Halmahera. Yang B, program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan Antam 2021.
Program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dilaksanakan di 4 tempat, yaitu Bogor, Pemalas, Sanggau, dan Jakarta. Program ini dilakukan melalui kerjasama antar BUMN dan PT Permodalan Nasional Madani. Pada tahun 2021, jumlah peserta UMK yang mengikuti kegiatan ini adalah 139 peserta dengan rincian 32 orang di wilayah Jakarta, 36 orang di wilayah Bogor, 32 orang di wilayah Sanggau, dan 39 orang di wilayah Pemalang. Yang kedua, pilar sosial. Yang A, berbagai upaya, yaitu programnya berbagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Bentuk programnya yang pertama, pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat. Beberapa kegiatan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat yang digelar Antam sebagai berikut. 1. UBPP Logam Mulia menggelar vaksinasi massal di kantor Sekretariat RW 06 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur dengan target sebanyak 40.000 warga berusia 12 sampai 59 tahun. Vaksinasi digelar di 3 titik dengan lokasi berbeda di ketiga kelurahan di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Yang kedua yaitu UBP Emas yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat melakukan kerjasama dengan TNI AU untuk menggelar vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2. Kegiatan vaksinasi tersebut dilakukan dengan target 2.000 orang per hari dan menggunakan vaksinasi jenis Sinovac. Yang kedua yaitu pembangunan rumah klinik oksigen dan rumah produksi oksigen. Pada tahun 2021, rumah klinik oksigen yang dijalankan Antam dikelola oleh Puskesmas Nanggung dan menjadi bentuk dukungan perusahaan untuk membantu kebutuhan akan oksigen medis di wilayah Bogor, khususnya di sekitar wilayah operasi UBP Emas. Terus selanjutnya rumah produksi oksigen ini UBP Nikel Sulawesi Tenggara memiliki oksigen flat yang telah dimodifikasi sehingga dapat memberikan pasokan oksigen ke rumah sakit dan fasilitas isolasi COVID-19 yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu bantuan alat medis dalam rangka penanganan COVID-19. Bantuan yang diberikan oleh Antam dalam bentuk alat kesehatan seperti alat pelindung diri kepada RSUD The William yang terdiri dari APBD, sarung tangan non steril, sarung tangan steril, apron plastik dan masker N95. Selain itu juga Antam memberikan tenda darurat untuk pelayanan screening COVID-19 di RS Antam Medika dan tempat tidur pasien yang diberikan untuk RS Benyamin Galuh, serta 5 mobil ambulan dan 1 mobil jenazah tersebar di wilayah operasi. Yang keempat yaitu Antam CBL bersama sumbangkan oksigen konsentrator, yaitu memberikan sumbangan sejumlah oksigen konsentrator di seluruh wilayah operasi Antam. CBL ini merupakan mitra bisnis Antam, memberikan bantuan sebanyak 100 unit oksigen konsentrator yang lantas disalurkan ke sejumlah wilayah operasi perusahaan seperti Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Bogor, dan DKI Jakarta. Yang kelima, bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian sembako yang dilakukan di sejumlah tempat di sekitar wilayah operasional perusahaan seperti di Bogor, Pemalang, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jakarta Timur, dan serta Karimun. Yang keenam, paket isolasi mandiri. Pembagian paket isolasi isoman ini untuk para penderita COVID-19 yang menjalani karantina di rumah sakit dilakukan di Maluku Utara serta di Bogor. Yang ketujuh yaitu pemberian ambulan dan alat bantuan kesehatan. Antam menunjukkan kepedulian di
bidang kesehatan dengan menyerahkan bantuan ambulan dan alat kesehatan kepada Badan Umum Layanan Daerah di ETS Konawe Utara. Yang B, program pemasangan lampu penerangan jalan umum. Program ini terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen pertama di Jalan Pateda Pelabuhan sebanyak 14 titik, segmen kedua di Jalan Cakala sebanyak 12 titik, dan segmen ketiga di Jalan Bypass Kolaka Komala sebanyak 29 titik. Yang C, revitalisasi 35 Posyandu di UBP Boksit Kalimantan Barat. Program ini berjalan di 21 titik yang mencakup 3 desa di Kecamatan Tayan Hilir, yaitu Desa Pedalangan, Desa Sedengban, dan Desa Tanjung Gunur. Yang ketiga yaitu pilar lingkungan. Programnya yaitu program di Desa Kiarasari terkait program menjaga mata air. Antam telah melakukan program menjaga mata air dengan tujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan alam yang berada di Kampung Cibulu, Desa Kiarasari. Lokasi mata air yang berada di lereng Tanaman Nasional Gunung Halimun Salak tersebut merupakan sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kampung Cibulu dengan jumlah sekitar 5.450 jiwa yang terdiri dari 4 RW. Yang keempat, pilar hukum dan tata kelola. Program yang dijalankan Antam sendiri merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per Stri 05/MPU/04/2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam implementasinya, pelaksanaan program dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undang yang berlaku. Bentuk programnya itu yang pertama, penguatan kelembagaan BUMDes Pongkot. Kehadiran BUMDes ini bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa sebagai perekat antar berbagai pihak, mewujudkan kemandirian desa dalam hal ekonomi, serta membuka lapangan kerja. Penguatan BUMDes Muda Mandiri Desa Barkaris sendiri telah mendapatkan sertifikat dari Kemenkumham, di mana saat ini Antum juga telah melakukan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu musyawarah rencana kerja pembangunan bersama Pongkot. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Nanggung melalui program pembangunan desa ini. Hingga tahun 2021 akan memberikan bantuan untuk 11 desa, kecamatan, Koramil, Polsek, dan UPT Kesehatan yang ada di Kecamatan Nanggung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya CSR 3 kepada Bapak Mikhail, dipersilakan. Yang terhormat Ibu Presiden Bakteria dan Direktur selaku Direktur Silva dan beserta tim dari Divisi Keuangan serta tim teman-teman dari CSR sendiri. Sebagai bagian dari komitmen kami di bidang Corporate Social Responsibility atau CSR, Antam terus menjalankan program-program unggulan pada pilar sosial melalui pilar sinergi unggul. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi perusahaan, khususnya melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Kami percaya bahwa pendidikan dan kesehatan yang lebih baik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang semakin sejahtera. Adapun implementasi CSR dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, Antam menghadapi tantangan besar untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kami berkontribusi secara nyata mulai dari penyediaan ambulans, tabung oksigen, alat kesehatan, hingga program vaksinasi. Langkah-langkah ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa bantuan kami menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu implementasi penting yang kami lakukan adalah menyediakan oksigen konsentrator untuk mendukung fasilitas kesehatan di berbagai wilayah operasional Antam. Dalam upaya ini, Antam bekerja sama dengan mitra strategis, yaitu Hong Kong CBL Limited
atau CBL untuk mendistribusikan 100 unit oksigen konsentrator. 100 unit ini dari dana percepatan penanggulangan COVID-19 pada program bantuan oksigen yang telah diterima dari divisi keuangan dan telah digunakan sebesar 935,55 juta rupiah. Alat ini sangat penting terutama pada masa pandemi karena dapat memproduksi oksigen murni dari udara bebas sehingga memenuhi kebutuhan pasien dengan gangguan pernapasan. Distribusi oksigen konsentrator dilakukan di beberapa wilayah seperti Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Bogor, dan DKI Jakarta. Proses distribusi ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan setempat yang memastikan bahwa alat ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Sebagai bukti berikut video atau hasil kegiatan CSR kami kepada pihak RSU USMS Berjaya pada Bupati Kolaka melalui melalui pihak rumah sakit tersebut. Baik. Ini jadi penyerahannya kepada pihak rumah sakit dan bupatinya. Mungkin salah satu ada bupati, ada ini pihak rumah sakit bertiga ya. Apa Bu boleh ditanyakan hanya satu orang? Bupati ini siapa? Bupati ini Baik, selanjutnya akan ada perbincangan antara perwakilan dari rumah sakit yaitu Ibu Tias dengan Bapak Bupati yaitu Pak Faisal. Baik, dipersilakan kepada Ibu Tias dan Pak Faisal. Ini dari oksigen konsentrator yang telah diberikan dari UBP dari Dinas Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kota Kolaka Maluku Utara. Ini untuk oksigen konsentratornya kami serahkan. Baik, terima kasih Bapak Mikail atas alat ini. Untuk alatnya sendiri nanti akan digunakan kepada rumah sakit USMS itu sendiri. Silakan Bapak bisa serahkan kepada rumah sakit. Ya. Selamat siang Bapak Ibu dari pihak rumah sakit. Kami dari PT Antam hadir untuk memastikan bantuan oksigen konsentrator yang telah kami serahkan sebelumnya pada minggu lalu tersebut. Apakah produk ini benar-benar membantu kepada pihak rumah sakit? Kami juga ingin mendengar langsung dari bagaimana dampak dari bantuan ini terhadap pelayanan kesehatan. Selamat siang, kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PT Antam dan mitranya Hongkong CGL Limited. Oksigen konsentrator ini benar menjadi penyelamat bagi pasien COVID-19 kami, terutama yang mengalami gangguan pernafasan. Dengan alat ini, kebutuhan oksigen kami lebih terpenuhi dan penanganan pasien jadi lebih optimal. Syukurlah jika bantuan ini bisa meringankan beban rumah sakit. Apakah ada tantangan yang mungkin bisa kami bantu atau masukan agar kerjasama kami ke depan bisa lebih efektif? Untuk saat ini kami merasa sangat terbantu, namun kedepannya mungkin dukungan dalam bentuk pelatihan teknis untuk tim medis kami terkait penggunaan dan perawatan oksigen konsentrator ini akan sangat bermanfaat. Tentu kami akan berkoordinasi lebih lanjut untuk mendukung hal tersebut. Kami berharap upaya ini terus membantu masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Terima kasih atas kerjasama dan dedikasi pihak rumah sakit dalam menangani pandemi ini.
Terima kasih kembali. Bantuan ini adalah bukti nyata kepedulian yang sangat kami apresiasi. Semoga sinergi ini terus terjalin demi pelayanan kesehatan yang lebih baik. Untuk itu berikut serta bukti penyerahan implementasi CSR, kami divisi CSR Antam Bangga dapat berkontribusi untuk meringankan beban masyarakat dan fasilitas kesehatan melalui program ini. Komitmen kami untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terus kami pegang teguh demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat. Sekian, terima kasih. Baik, kita telah sampai di penghujung sesi ini. Tapi tenang saja, seperti oksigen konsentrator yang terus menyuplai oksigen, semangat kita untuk keberlanjutan tidak akan pernah kehabisan nafas. Kami dari PT Antam percaya, keberlanjutan itu bukan hanya soal menghirup udara segar, tapi juga memastikan semua orang bisa bernafas lega. Melalui program ini, kami berharap bisa membantu sebanyak mungkin orang mendapatkan akses alat bantu pernapasan yang mereka butuhkan. Karena jika oksigen saja tidak bisa kita bagi, apalagi kebahagiaan. Baik, terima kasih atas dukungannya. Mari terus bekerja sama untuk masa depan yang lebih sehat, lebih hijau, dan tentu saja lebih banyak oksigen untuk kita semua. Jangan lupa, keberlanjutan itu seperti oksigen, selalu ada, tetapi jangan sampai kita kehabisan. Terima kasih, saya selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya seperti oksigen ya. Terus berlanjut ya.